Pemirsa, kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap pegawainya berbuntut panjang. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolres Metro Jakarta Timur beserta jajarannya untuk menghadiri audiensi bersama pihak korban. Sejumlah fakta disampaikan saat audiensi. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolres Metro Jakarta Timur beserta jajarannya untuk membahas kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap pegawainya. Audiensi dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Dalam audiensi ini, Komisi 3 mendengarkan penjabaran dari dua pihak, yaitu Polres Jakarta Timur dan korban, yaitu pegawai toko roti. Di hadapan Komisi 3, Kapolres Jakarta Timur menjelaskan beberapa hal terkait kronologi, alur laporan yang diterima, hingga penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman pun mempertanyakan kondisi kejiwaan pelaku. Ke Pak Kapolres, ini pelaku ini kasat mata terlihat dia sakit jiwa atau apa sih? Mohon izin Pak, itu kalau kasat matanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua, tapi kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Itu gitu kan? Kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi kayak bukan manusia gitu loh. Kami akan melakukan pemeriksaan psikologis yang bersangkutan. Sementara itu, korban yang merupakan pegawai toko roti di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur membeberkan sejumlah fakta saat audiensi dengan Komisi 3 DPR. Usai dianiaya oleh bosnya, ia sempat membuat laporan, namun ditolak oleh dua polsek. Ibu korban juga sempat menjual motor untuk membayar pengacara. Itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Dari Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP, oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Ya. Itu hari itu juga, hari yang sama? Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi? Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Sebelumnya, video aksi penganiayaan oleh pelaku yang merupakan anak pemilik roti di Cakung, Jakarta Timur terhadap pegawainya pada 17 Oktober lalu viral. Kejadian dipicu korban yang menolak permintaan pelaku membawa makanan yang dipesan pelaku secara online ke kamar pribadinya. Penolakan terjadi karena pelaku menyuruhnya dengan kalimat tidak sopan. Sebelumnya, pelaku juga pernah melakukan kekerasan terhadap korban. Akibat penganiayaan, korban menderita pendarahan di kepala dan memar di beberapa bagian tubuh. Usai kejadian, korban didampingi rekan kerjanya melaporkan kasus ini ke Polsek Cakung, yang dilanjutkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Setelah mengetahui dirinya dilaporkan, tersangka sempat melarikan diri ke Sukabumi sebelum akhirnya ditangkap di sebuah hotel. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali mengatakan, dari hasil penyidikan dan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan tersangka dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jadi atas peristiwa itu penyidik mengenakan pasal 351 ayat 1 dan atau pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana. Ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Sementara itu, tersangka mengaku hilaf dan menyesal saat melakukan penganiayaan tersebut. Namun tersangka enggan menjawab saat ditanya mengapa memaksa korban mengantar makanan ke kamar pribadinya. Hilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Ya. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumah? Ke kamarmu, iya. Atau nggak jalan sendiri? Padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan. Selain itu, berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku sudah beberapa kali melakukan kekerasan ke para karyawannya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, pihak TNI Angkatan Darat menegaskan tersangka penganiayaan karyawan Bos Toko Roti George Sugama Halim tak ada kaitannya dengan institusi polisi militer TNI Angkatan Darat. Foto tersangka bersama seorang anggota POM AD yang beredar di masyarakat merupakan foto lama dan keduanya hanya sebatas teman. Medsos X dan TikTok itu adalah foto lama, tepatnya tahun 2021. Dan salah satu personil di dalam foto tersebut juga sudah pensiun. Narasi yang menyatakan bahwa anak Bos Toko Roti dibackingi oleh personel polisi militer TNI Angkatan Darat itu adalah sangat tidak benar. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan proses hukum terhadap anak Bos Toko Roti tersebut silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada intervensi dari personel polisi militer TNI Angkatan Darat karena memang tidak ada kaitannya